Kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita akan masuk pada sub materi yang berikut tentang luas permukaan prisma dan limas. Oke, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Atau dalam bentuk lainnya adalah 2 kali luas alas tambah luas limut. Ya. Jadi luas permukaan prisma ini ada 2, yaitu pertama 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi, atau dalam bentuk lainnya adalah 2 kali luas alas tambah luas limut. Lalu bagian yang berikutnya luas permukaan limas. Nah, untuk mencari luas permukaan limas ini kita gunakan cara luas alas ditambah jumlah luas segitiga bidang tegak. Ya. Nah, jadi luas permukaan limas itu kita bisa cari dengan cara luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegak atau bidang tegak. Atau dalam bentuk lain, luas alas ditambah luas limut. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Luas limut pada prisma berbeda dengan luas limut pada limas. Nah, luas limut pada prisma itu sama dengan keliling alas kali tinggi. Sedangkan luas limut pada limas itu sama dengan jumlah luas segitiga bidang tegak. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, untuk lebih memahaminya dengan jelas, maka mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi panjang, luas alas yaitu 124 cm kuadrat dan panjang salah satu sisinya 31 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, maka luas permukaan prisma adalah berapa? Nah, jadi ini adalah prisma yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalau prisma berbentuk persegi panjang, maka prisma ini persisnya seperti balon, ya. Nah, oke. Seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi panjang salah satu sisi alasnya adalah 31 cm. Kemudian tingginya 10 cm. Nah, luas alas yang berbentuk persegi panjang itu sama dengan 124 cm, ya. Nah, panjang sisi persegi panjang 31 cm dan tinggi prisma itu sama dengan 10 cm. Sebelum kita mencari luas permukaan dari prisma ini, kita terlebih dahulu mencari lebar persegi panjang, ya, lebar alas dari prisma. Nah, untuk mencari lebar persegi panjang, maka caranya adalah kita menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, sehingga di sini luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Maka luas persegi panjangnya kita ganti dengan 24 cm dan panjangnya kita ganti dengan 31. Sehingga jadinya 124 sama dengan 31 kali L. Nah, L-nya adalah 124 per 31, itu tidak lain sama dengan
4 cm. Nah, sekarang lebar dari persegi panjang atau lebar alas dari prisma ini sudah diketahui, yaitu 4 cm. Bagian berikutnya kita mencari keliling alas dari prisma tersebut. Nah, kalau kita mencari keliling alas, berarti sama saja kita mencari keliling dari persegi panjang. Maka untuk mencari keliling dari persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, atau 2 kali P tambah L. Nah, berarti sama dengan 2 kali 31 tambah 4 sama dengan 2 kali 35 sama dengan 70 cm. Kalau keliling alas sudah diketahui, maka tahap berikutnya kita mencari luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, jadi luas alasnya adalah 124 dan keliling alas sama dengan 70 cm. Sehingga bagian berikutnya kita bisa tulis menjadi 2 kali 124 ditambah 70 kali 10. Nah, jadi 10 merupakan tinggi prisma. Sehingga berikutnya kita bisa tulis 248 tambah 700. Itu sama dengan 948 cm kuadrat. Nah, karena prisma ini persis seperti balok, maka cara untuk mencari luas permukaan prisma ini bisa kita gunakan dengan rumus mencari luas permukaan balok. Nah, apakah hasilnya sama nanti? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, bagian berikutnya 2 kali 31 kali 4 ditambah 31 kali 10 kemudian ditambah 4 kali 10. Hasilnya adalah tidak lain 2 kali 124 tambah 310 ditambah 40. 2 kali 474. Tidak lain sama dengan 948 cm kuadrat. Jadi kalau prisma yang alasnya persegi panjang itu bisa kita cari luas permukaannya dengan rumus luas permukaan balok. Nah, karena prisma yang dibentuk persis seperti balok. Nah, bagian berikutnya kita perhatikan contoh luas permukaan limas. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita perhatikan berikut ini. Limas dengan alas persegi panjang memiliki ukuran panjang 8 cm dan lebar 10 cm. Apabila tinggi limas 12 cm, maka luas permukaan limas adalah berapa? Oke, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Jadi, misalkan limas yang dimaksud adalah limas T, A, B, C, D. Sekarang mari kita perhatikan gambarnya. Oke, limas T, A, B, C, D. Dengan titik pusat adalah O. Panjang alasnya adalah 8 cm dan lebar alasnya sama dengan 10 cm. Kemudian
tinggi 12 cm. Tinggi 5 sama dengan 12 cm. Oke, bagian yang pertama kita mencari luas alas limas. Nah, untuk mencari luas alas limas berarti kita mencari luas persegi panjang. Karena dalam keterangan soalnya bahwa alas dari limas berbentuk persegi panjang. Sehingga luas alas limas berarti kita mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti 18 kali 10 itu sama dengan 180 cm. Ini luas alas limas. Oke, bagian berikutnya kita mencari luas bidang tegak pada limas. Nah, pertama kita mencari dulu luas bidang tegak TAD. Bidang tegak TAD ini berarti sama saja kita mencari luas segitiga TAD. Nah, maka di sini bisa kita tulis cari luas segitiga TAD. Nah, untuk mencari luas segitiga TAD ini, maka terlebih dahulu kita cari dulu tingginya, tinggi segitiga TAD. Nah, maka berikutnya kita cari dulu tinggi segitiga TAD. Nah, untuk mencari tinggi TAD ini, maka kita tarik sebuah garis tinggi. Nah, kita perhatikan gambar, misalkan garis TQ. Nah, garis TQ. Dengan panjang QO sama dengan 9 cm. Nah, 9 cm ini merupakan setengah dari panjang secara keseluruhan dari alas limas ini, ya. Nah, panjang keseluruhan dari limas adalah 8 cm. Karena O adalah titik pusat, maka panjang QO itu sama dengan setengah dari 18 itu 9 cm. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, segitiga yang dibentuk TOQ itu adalah segitiga siku-siku. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencari tinggi segitiga TAD itu sama saja kita mencari panjang sisi miring dari segitiga siku-siku QOT. Nah, maka panjang TQ itu bisa kita cari dengan cara akar kuadrat dari OQ kuadrat ditambah OT kuadrat. Sehingga di sini bisa kita tulis menjadi TQ sama dengan akar kuadrat dari OQ kuadrat ditambah OT kuadrat. Nah, maka jadinya adalah akar kuadrat dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga berikutnya akar kuadrat dari 81 ditambah 144. Hasilnya adalah akar kuadrat dari 225 tidak lain sama dengan 15 cm. Nah, sekarang TQ sudah kita temukan. Nah, TQ-nya sama dengan 15 cm. Bagian berikutnya baru kita mencari luas segitiga TAD. Nah, untuk mencari luas segitiga TAD, kita menggunakan rumus umum luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Berarti di sini luas segitiga TAD sama dengan setengah kali AD kali TQ. Maka jadinya adalah setengah kali 10 kali 15. Itu sama dengan
5 kali 15 tidak lain sama dengan 75 cm kuadrat. Nah, ini untuk luas TAD atau segitiga TAD. Bagian yang berikutnya kita mencari luas sisi tegak dari TBC atau luas dari segitiga TBC. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, TBC ini berhadapan dengan TAD. Nah, maka TBC ini kongruen dengan TAD. Nah, sehingga di sini nanti bisa kita tulis luas segitiga TBC itu sama dengan luas segitiga TAD. Nah, luas TBC sama dengan luas segitiga TAD. Sehingga luas segitiga TBC itu sama dengan 75 cm. Nah, ini untuk luas sisi tegak TAD dan TBC. Nah, bagian berikutnya nanti kita mencari luas sisi tegak TAB dan TCD. Nah, bagaimana pencariannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Oke, limasnya kita gambar kembali. Kita perhatikan gambar. Tingginya 12 cm, panjang QO 9 cm. Nah, sekarang yang kita cari adalah luas segitiga TAB. Berarti luas segitiga TAB. Nah, cara untuk mencari luas segitiga TAB ini kurang lebih sama seperti mencari luas segitiga TAD dan TBC. Hanya ukuran alas dari segitiga yang kita cari nanti berbeda, ya. Nah, untuk mencari luas segitiga TAB ini terlebih dahulu juga kita mencari tinggi segitiga TAB. Nah, sehingga kita membutuhkan garis tinggi, misalkan P. Maka untuk mencari tinggi dari segitiga TAB berarti kita mencari panjang garis TP. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, ini sudah membentuk segitiga siku-siku TOP. Nah, TOP. Sehingga OP-nya berukuran 5 cm, ya. Nah, 5 cm. Dari mana? Karena lebar secara keseluruhan dari alas limas ini adalah 10 cm. Sehingga setengah dari 10 cm adalah 5 cm. Nah, untuk mencari tinggi segitiga TAB berarti sama saja kita mencari sisi miring dari segitiga siku-siku TOP. Maka untuk mencari TP bisa kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, berarti TP itu sama dengan akar kuadrat dari OP kuadrat ditambah OT kuadrat. Sehingga di sini bisa kita tulis TP sama dengan akar kuadrat dari OP kuadrat ditambah OT kuadrat. Sehingga berikutnya akar kuadrat dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga akar kuadrat dari 25 tambah 144. Ini tidak lain sama dengan akar kuadrat dari 169. Akar dari
169 itu sama dengan 13 cm. Nah, kalau kita sudah memperoleh tinggi dari segitiga TAB, maka bagian berikutnya kita mencari luas segitiga TAB. Nah, luas segitiga TAB itu sama dengan setengah kali AB dikali TP. Itu sama dengan setengah kali 18 dikali 13. Itu sama dengan 9 kali 13 sama dengan 117 cm. Nah, ini adalah luas segitiga TAB. Nah, kemudian bidang tegak yang berhadapan dengan TAB adalah bidang tegak TCD atau segitiga TCD. Nah, karena TAB berhadapan dengan TCD, maka luas dari segitiga TCD itu sama dengan luas segitiga TAB, yaitu 117 cm². Nah, jadi luas segitiga TCD itu sama dengan luas segitiga TAB, yaitu 117 cm². Oke, sekarang kita sudah mencari semua luas sisi tegak pada limas. Nah, karena kita sudah mencari luas alas, kemudian luas sisi tegak pada limas, maka bagian berikutnya kita mencari luas permukaan. Nah, luas permukaan limas itu kita bisa cari dengan cara luas alas ditambah luas limut. Maka luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas limut. Nah, rumus ini bisa kita tulis dalam bentuk lain menjadi luas alas ditambah luas segitiga TAB ditambah luas segitiga TBC ditambah luas segitiga TCD ditambah luas segitiga TAD. Luas alasnya tadi sama dengan 180 cm ditambah 117 ditambah 75 ditambah 117 ditambah 75. Ini tidak lain sama dengan 180 ditambah 384. 564 cm². Jadi luas permukaan limas adalah 564 cm². Sangat mudah sekali.